warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan ini kita bisa bertatap maya untuk melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tri Widiastuti dari SMA Negeri 8 Merangin, CGP Angkatan 9 Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kemudian rekan saya, Bapak Himam, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Himam Nur Wahidin, CGP Angkatan ke-9 yang berasal dari SMA Negeri 12 Merangin, Jambi. Kemudian Pak Sudaryanto, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sudaryanto dari SMA Negeri 3 Merangin, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Ya, baik, terima kasih. Pada pertemuan kali ini kami akan melakukan praktek coaching yang akan dibagi pada 3 sesi. Sesi pertama, saya sebagai supervisor Tri Widiastuti, kemudian sebagai coach ada Pak Himam Nur Wahid, dan sebagai coach ada Pak Sudaryanto, dan sebagai coach Pak Himam Nur Wahid. Baiklah, kita mulai untuk sesi pertama ya Bapak. Ya, untuk sesi pertama saya bertugas sebagai supervisor dan Pak Sudaryanto sebagai coach dan Pak Imam sebagai coach, Pak Sudaryanto sebagai coach. Saya akan memulai dengan pra-observasi dengan Pak Himam sebagai coach. Baik Pak Himam, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Sehat. Pada kesempatan ini, pada sesi pertama, sebagai supervisor, saya akan melakukan tugas sebagai supervisor pada pra-observasi. Dalam coaching nanti, saya sebagai supervisor akan melakukan penilaian antara coach dan coach yang di antaranya nanti pada coaching nanti, apakah coaching Pak Himam itu sesuai dengan ketetapan alur kita. Kemudian, apakah Pak Himam memberikan pertanyaan yang coach sebagai coach. Kemudian, apakah coach itu mampu memberikan jawaban yang bisa menyelesaikan permasalahannya, dan apakah coaching itu memenuhi kompetensi coaching, diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang baik. Pak Himam, dipersilakan untuk melakukan coaching dengan Pak Sudar. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Pak Sudar. Gimana kabarnya Pak Sudar? Alhamdulillah. Tumben jam setelah istirahat kok ke sini, biasanya sibuk dengan kegiatan kesiswaan ini. Ya, alhamdulillah kabarnya baik. Ini apa namanya Pak Imam. Mungkin Pak Imam ada waktunya Pak Imam hari ini. Alhamdulillah setelah istirahat ini tidak ada jam mengajar ini Pak. Boleh kita mungkin kalau ada yang mau dibicarakan boleh. Ada waktu. Iya, saya ini mau sharing dengan Pak Imam karena memang walaupun saya ini kondisinya alhamdulillah baik, cuman saya mengalami apa namanya keresahan, keluh kesah yang mungkin harus saya sampaikan dengan Pak Imam gitu loh. Nah, itu awalnya dari kegiatan proses pembelajaran di sekolah saya, di kelas saya, itu semuanya antusias, semangat dalam proses pembelajaran, khususnya di kelas 12 IS3. Nah, namun akhir-akhir ini ada beberapa siswa yang semakin hari itu semakin menurun tingkat belajarnya. Nah, ketika dia belajar, ada anak yang apa namanya yang tidur, bahkan ada juga yang malas masuknya. Padahal anak ini memang dari kelas 10 dulu, ini anaknya memang anak-anak yang berprestasi sebenarnya. Ketika semester 1 mereka itu peringkat 10 besar, bahkan ada yang
peringkat 1, 2. Namun akhir-akhir ini setelah di triwulan ketiga masuk ke triwulan keempat, ini semakin menurun Pak Imam. Jadi dalam kondisi seperti ini saya bingung, kenapa kok dalam masa-masa menjelang anak ini sudah mendekati ujian, terus masa-masa anak ini sudah mendekati kelulusan, kok anak ini perilakunya berubah, semakin hari ini semakin menurun Pak Imam. Oh, jadi begitu ya permasalahan yang Pak Sudar hadapi ya. Iya Jadi betul Pak ini, Imam. ya memang gimana kondisi anak itu biasanya ya ada naik turun sih. Nah, ada yang sebagaimana yang Bapak analisa tadi. Nah, namun ya dari hal yang tadi, kira-kira apa sih yang mungkin bisa Bapak sudah rencanakan, atau mungkin nanti dari hal tadi ya, yang Bapak Iya, mau buat suatu tindakan agar siswanya lagi kembali aktif di kelas, ya kan? iya, Yang saat ini kebetulan menurun karena memang ya gimana ya, naik turun itu merupakan ujian bagi kita sih, dan itu memang sudah lumrah. Namun kita kan berusaha untuk tetap menaikkannya. iya betul Pak Imam. Kira Bapak sudah punya rencana untuk atau melakukan tindakan di kelas nanti, gimana Pak? Iya, iya. Rencana untuk yang khususnya anak-anak yang semakin menurun ini sebenarnya sudah saya lakukan Pak Iman. Salah satunya adalah melakukan pendekatan, pemanggilan kepada anak-anak tersebut. Dan saya sampaikan juga bahwasanya kalian tuh haruslah semangat belajar. Karena memang belajar itu penting, apalagi sudah kelas 3, kalian kelas 10 dulu memiliki peringkat, nah, terus kelas 11 juga memiliki peringkat. Nah, kalau kalian pertahankan itu nanti ketika masuk perguruan tinggi juga akan lebih mudah bisa mendapatkan masuk perguruan tinggi tanpa tes. Nah, setelah saya jelaskan itu ternyata yang mendengarkan apa yang saya sampaikan itu cuman sekitar 3 orang Pak Imam. Ya, yang 2 itu tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Malah yang 2 ini yang tidak semangat belajarnya ini malah anak-anak yang sebenarnya peringkatnya lebih tinggi, peringkat 1 dan peringkat 2 Pak Imam. Gitu ya. Nah itu, iya. Nah, sebetulnya dia tetap memiliki potensi kan Bapak, ya kan? Iya. Jadi eh, kira-kira ya kan tadi Bapak sudah pernah berkomunikasi tidak dengan teman Bapak? Bapak kan ngajar ekonomi ya, mungkin Sosiologi Pak Imam. ya. Iya, iya, kebetulan sosiologi. Mohon maaf. Mm. Mungkin Bapak bisa berkomunikasi juga dengan teman-teman yang sekombel lah secara komunitasnya di sosiologi, bagaimana ya kan, Iya, iya. tentang anak tadi yang kelakuannya kok aneh nih kan. Nah ini Mm. aneh ini. Mm. Sebelumnya bagus, kok ini menurun dan timbul seperti ini. Nah, kira-kira Bapak sudah untuk ya berkomunikasi dengan rekan sejawat? Untuk berkomunikasi dengan rekan sejawat, yang itu belum saya lakukan Pak Imam. Yang jelas pada intinya pada kesempatan hari ini saya berkomunikasi dengan Pak Imam agar mendapatkan solusi dengan anak-anak yang bermasalah ini, yang khususnya yang 2 orang ini bisa berubah Pak Imam. Namun nanti tetap akan saya konsultasikan dengan rekan-rekan sejawat, ya terus terkait masalah anak ini supaya anak ini bisa kembalilah kayak dulu di kelas 10 dan di kelas 11, semangat bergairah, semangat belajar, sehingga memang anak ini ketika nanti tamat ya memang ya seperti yang dulu, berarti nilainya juga memuaskan, bahkan nanti ketika dia masuk perguruan tinggi, anak ini juga bisa diterima di perguruan tinggi negeri tanpa tes itu Pak Imam. Ya, dari ya mungkin Bapak tadi sudah akan apa ya, pendekatan dengan rekan sejawat ya, Iya. bisa juga dengan yang lainnya Bapak bisa mengajak berkomunikasi dengan itu ya tentang Iya. permasalahan siswanya. Nah,
dari hal-hal yang Bapak targetkan lah dari komunikasi dengan rekan-rekan sejawat tadi, kira-kira ya kan berapa persen yang bisa Bapak targetkan dari beberapa siswa tadi yang bermasalah itu bisa kembali lagi bersemangat belajarnya Iya, untuk iya, iya. meraih prestasinya kembali, dan paling tidak saat belajar dia sangat memperhatikan Bapak Ibu gurunya yang ada di kelas. Nah, Iya, Pak Imam. berapa persen, Pak? Karena itu memang harus berkelanjutan, Pak Imam. Untuk sementara ini kalau saya melihat itu masih sekitar antara 5 sampai 60% lah, Pak Imam. Cuman nanti akan saya lakukan itu melalui program kelanjutan. Salah satunya adalah mungkin berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dan mungkin juga akan berkolaborasi dengan guru BK untuk menyelesaikan dengan masalah ini sehingga target saya agar anak ini berubah bisa sampai ke 90% lah, Pak Imam. Iya, iya. Mm, Eh, itu penting sekali karena ini terkait mm. masa depan siswa ya. Ya, Jangan betul sekali. sampai Mm, siswa itu terkendala nanti saat saat akan melanjutkan kuliah dan lain sebagainya. ya, betul, Pak. Nah, Bapak kan sudah berusaha nih, berusaha Ya, ya, betul, Pak Imam. mana ya kan Mm, untuk menaikkan motivasinya agar anak tuh belajar lebih bagus lagi. Nah, pasti Bapak punya hambatan dan gangguan nih. Nah, dari iya. hal-hal yang tadi, eh, gangguan ataupun hambatan yang akan Bapak hadapi, eh, ada nggak kira-kira dari ya, yang namanya anak-anak ya kadang kita ajak berbicara dia mungkin agak cuek. Ya, Nah, betul, Pak Imam. seperti itu. Mm. Nah, kira-kira hambatannya ada yang Bapak hadapi di lapangan? Hambatan yang di lapangan itu ya memang yang pertama tadi di awal sudah saya sampaikan, Pak Imam, memang anaknya yang pertama itu memang kalau diajak ngomong itu pendiam, seolah-olah menghindar dari apa yang saya sampaikan, khususnya yang dua orang ini. Terus selain itu saya melihat bahwa saya kan juga ngajar di kelas sebelah, Pak Imam, di kelas 12 I1, 12 I2, dan ternyata saya melihat di situ juga ada teman dia, teman yang mungkin teman main yang memiliki perilaku yang diistilahkanlah memiliki perilaku yang tidak memiliki budaya positif dalam artian negatif itu, Pak Imam. Nah, mereka bergaul dan setelah saya amati ya memang eh, pergaulan ini mereka itu sudah berlangsung dari SMP gitu, Pak Imam. Jadi Oh, memang mereka ini kawan di SMP, cuman lain lain kelas. Nah, ini memiliki sebuah kegiatan-kegiatan yang tidak positif lah untuk kegiatan belajar di sekolah. Itu tantangan hambatan saya selama ini, Pak Imam. ya, memang apa ya, rekan-rekan mereka, teman-teman mereka memang banyak pengaruhnya. Karena pergaulan itu luar biasa pengaruhnya. Hmm. Apalagi itu sudah kawan dekat ya, dari Iya, semenjak iya. SMP, meskipun sekarang dipisah kelasnya, tapi ya namanya kawan keluar main serempak lah, berangkat pulang. Nah, ini Iya, iya. merupakan ya hambatan yang gimana yang Bapak hadapi lah. Nah, Iya. kan Bapak berharap ya proses yang pendekatan yang Bapak lakukan itu kan mencapai berapa 90% ya. 90%, Nah, Imam. harapannya kan bisa setinggi itu karena memang Iya, targetnya untuk masa depan siswa tadi. Nah, iya. dari harapan Bapak yang lumayan bagus ya, tapi termasuk tinggi juga, yaitu 90%, kira-kira apa yang Bapak harus lakukan itu untuk mencapai target tadi? Mungkin yang ingin saya lakukan, Pak Imam, untuk mencapai target dari 90% itu, eh, tadi pertama saya sudah melakukan pemanggilan dengan anak, yang kedua dengan rekan sejawat, dan untuk mungkin yang berikutnya saya akan berkonsultasi dengan guru BK, Pak Imam. Karena memang guru BK ini kan juga membidangi masalah perilaku siswa, bukan masalah dalam pembelajaran, tetapi kok kenapa siswa ini sudah terjadi perubahan gitu, Pak Imam. Nah, terjadi perubahan yang dulunya memiliki ya gairah atau semangat dalam belajar kok sekarang enggak. Nah, itu nanti kami akan berkonsultasi dengan guru BK, Pak Imam. Nah, itu salah satunya. Memang selain kita ya, kita bisa turun sendiri ya, memang
dengan bantuan rekan sejawat, guru BK itu lalu sudah spesialis mereka kan begitu. Iya, iya. Nah, kalau rencana ini sudah berhasil lah ya, kalau ini berhasil, kapan itu Bapak lakukan nih untuk ya bagaimana untuk menghadapi anak itulah, kapan ini? Oh, gitu ya, Pak Imam. Eh untuk rencana, mungkin selain saya menguatkan dengan guru BK, Pak Imam, mungkin saya juga akan konsultasi dengan wali kelas, Pak Imam, karena memang wali kelas itu yang tahu dan saya bukan wali kelas di situ. Nah, untuk melaksanakannya mungkin langsung saja saya nanti Pak Imam, karena memang jadwal saya itu hari Senin dan Rabu. Hari Senin dan Rabu. Mungkin Senin besok sudahlah saya lakukan untuk penerapan itu. Terus mungkin saya akan juga merubah proses pembelajaran saya, Pak Imam. Merubah proses pembelajaran saya, ya tujuannya bukan hanya anak itu aja yang berubah. Mungkin yang lain juga akan bisa menambah semangat dalam proses pembelajaran saya. Salah satunya adalah pembelajaran bervariasi tadi, Pak Imam. Ya, mudah-mudahan itu bisa ya berjalan dengan baik. Ya, amin, Selain, amin. ya, selain Ya. dengan guru BK, kira-kira ada solusi-solusi yang lain yang bisa Bapak ambil atau tahapan aksi Bapak yang untuk ya bisa 90% tadi lah bisa berhasil. Kira-kira apa nih solusi selain tadi ya, alternatif yang lainnya? Iya. Selain alternatif yang tadi, Pak Imam, dari pertama dari rekan sejawat dan pemanggilan dan mungkin guru BK, ya mungkin penekanannya pada wali kelas, Pak Imam. Pada wali kelas itu ditekankan bahwasanya apa namanya, eh, bagaimana anak ini kok bisa berubah gitu. Apakah memang yang prediksi saya itu karena faktor temannya atau kan apakah memang dari faktor-faktor dari keluarganya juga. Nah, selain itu juga untuk mencapai sampai 90% itu juga saya akan bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat, khususnya rekan sejawat yang memang mengajar di kelas anak yang tadi itu. Kelas anak saya yang bermasalah tadi yang proses pembelajarannya sangat menurun. Begitu juga dengan teman, ya teman yang di kelas sebelahnya gitu. Gimana perkembangan temannya di kelas sebelah itu? Apakah memang makin hari selalu ketemu tetapi melakukan kegiatan-kegiatan yang selalu negatif gitu, Pak Imam. Jadi kita gali guru-guru yang memang ngajar di kelas yang dua tempat ini. Artinya di kelas saya sendiri, di kelas kelas sebelah juga, seperti itu, Pak Imam. Ya, alhamdulillah Bapak sudah bisa menemukan solusi-solusi alternatif dan juga solusi-solusi bagaimana sih langkah-langkahnya. Ya, mudah-mudahan itu bisa berlangsung dengan baik. Ya, Amin, ya, amin. yang pastinya dalam pembelajaran di kelas juga ya berlaku dengan baik lah. Yang tadi anaknya yang sudah mulai Amin. berubah bisa kembali lagi. Nah, Ya, selain Bapak, saya juga sering mengalami hal seperti itu. Sama lah kita kan. iya, iya, Ya, kita tidak bisa hanya menyalahkan peserta didik. iya, Ya, iya, iya, ya, karena saat kita mengajar, kita juga ya setidaknya introspeksi kita, refleksi pada diri kita sendiri sih. iya, Bapak, betul. ya artinya Pak sudah melakukan pembelajaran itu dengan baik. Insya Allah lah anaknya juga akan berubah, akan menjadi kembali baik. Ya, Iya, luar amin. biasa yang Pak Sudar mungkin akan nanti laksanakan ya. Dan Iya, amin. sukses dan Iya, bisa kembali lagi. Mungkin ya seperti itulah Pak Sudar. Kalau nanti ada hal-hal yang bisa disampaikan lagi ya bisa Pak Sudar kesini lagi kita bisa saling berkomunikasi lagi Pak Sudar. iya, terima kasih. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Himam yang telah apa namanya ya membantu saya lah untuk memecahkan apa keresahan dan masalah saya ini. Terus apa namanya dengan seperti itu apa namanya saya berharap agar eh, dengan apa namanya dengan silaturahmi ini ya jangan sampai sesudah ini silaturahmi
saya dengan Bapak Imam itu nanti akan berkesudahan gitu loh, akan selesai. Tapi saya pengennya silaturahmi tetap berjalan terus, dan saya mengucapkan banyak terima kasih karena memang Pak Imam sudah meluangkan waktunya pada kesempatan pada hari ini mendengarkan apa keluh kesah saya, terus keresahan saya. Ini menjadi sebuah pengalaman baru bagi saya. Itu Pak Imam. Terima kasih Pak Imam. Ya, sama-sama Iya, Pak Sudar. Ya, silakan kalau mau melanjutkan aktivitasnya. Ya, iya. Makasih Pak. Ayo. Ya, makasih Pak Imam. ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Ya. kasih. Barusan Pak Himam sudah melakukan percakapan coaching dengan Pak Sudaryanto. Gimana nih perasaan Pak Himam sebagai coach saat melakukan coaching dengan Pak Sudaryanto? Ya, sebagai seorang coach ya, kita memang harus apa ya, merasakan sih dengan posisi dia, posisi Pak Sudar sebagai seorang coach ya, namanya curhat lah kan, curhat. Dia akan gimana keresahan-keresahan dia itu luar biasa lah, perasaan saya juga ikut merasakan seperti kita benar-benar, oh iya posisi Pak Sudar dengan anak yang seperti itu. Bagaimana kita merasakannya ya, ya seperti itu. Nah, yang jelas saya juga senang bisa bertukar pikiran ya kan dengan Pak Sudar terkait hal tadi, permasalahan yang Pak Sudar alami lah gitu. Karena kita pasti mengalami hal-hal yang seperti tadi gitu, Bu. Oke. Apakah menurut Pak Himam nih sebagai coach itu saat melakukan coaching itu sudah menggunakan alur tirta? Setahu saya ya, insya Allah sudah mulai, kita akan terbiasa menggunakan itu, dan tadi juga sudah berjalan dengan baik. Kalaupun ada kekurangan itu wajar ya, wajar seperti itu. Tapi sudah Ya, bagus menggunakan alur ceritanya. Iya. ya. Dari percakapan coaching tadi yang sudah Pak Himam lakukan dengan Pak Sudaryanto, menurut Pak Himam kompetensi dari coaching itu kompetensi mana yang sudah Pak Himam terapkan, atau dari 3 kompetensi tadi yang di awal observasi saya sampaikan bahwa pada coaching itu kita menggunakan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu dari ketiga itu menurut Pak Himam kompetensi ketiga itu yang mana yang sudah diterapkan atau ketiganya sudah diterapkan? Setahu saya sudah benar-benar kita terapkan, meskipun mungkin masih ada yang lemah, tapi kehadiran penuh, mendengarkan aktif itu sudah terlaksana dengan baik, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya mungkin ada yang, karena kita namanya rekan sejawat ya, dengan bahasa rekan sejawat, jadi tidak terlalu tinggi bahasanya, tapi sudah cukup sih dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali dari permasalahan Pak Sudar selaku coachnya. Ya, ya, memang ya tadi saya kalau boleh saya memberikan umpan balik dari percakapan Pak Himam dengan Pak Sudaryanto tadi, bahwa percakapan tadi, umpan balik dari saya bahwa sebagai supervisor bahwa percakapan tadi sudah menggunakan alur tirta, kemudian Pak Himam dan Pak Sudaryanto juga sudah menggunakan kesadaran penuh atau penuh dengan konsentrasi saat melakukan percakapan. Kemudian Pak Himam, baik Pak Himam sebagai coach maupun Pak Sudaryanto sebagai coach juga sudah menjadi pendengar yang aktif. Dari kalau saya pantau dari percakapan tadi, baik coach maupun coach sudah menjadi pendengar yang baik. Itu umpan balik dari saya sebagai supervisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang bagi kita semua. Baiklah, kita sekarang memasuki percakapan coaching yang kedua, yang dimana
supervisornya, pengamatnya adalah saya sendiri, Sudaryanto, dan coachnya adalah Pak Himam, dan coachnya adalah Bu Tri Widyastuti. Nah, untuk kegiatan coaching ini yang perlu kami ingatkan bahwasanya sebelum mengadakan coaching itu ada 3 kompetensi yang harus dilakukan seorang coach. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan alur cerita. Mungkin langsung saja kepada Pak Himam dan Bu Tri langsung melakukan percakapan coaching yang kedua ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Bu. Mohon maaf pengganggunya Bu pada siang hari ini menemui Ibu. Ya, Pak Himam, gimana kabarnya nih Pak Himam? Alhamdulillah baik juga ini Bu. Ibu tidak mengganggu nih. Ya, ada apa? Mau pulang ini, seharusnya kan mau pulang. Jadi mohon mengganggu waktu Ibu sendiri. Iya. Ya, nggak apa-apa Pak. Gimana nih Pak? Ada sesuatu mungkin yang ingin disampaikan? Iya nih Bu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Ibu. Ini terkait dengan target dari siswa kami yang kebetulan kemarin di OSN tingkat provinsi gagal untuk melaju ke nasional. Jadi agar gimana ya, anak kami ini sukses untuk menghadapi OSN tingkat nasional, Bu. Jadi itulah yang tujuan saya menemui Ibu. Oh, berarti Pak Himam di sini sebagai pembina OSN ya Pak ya? Ya baik Pak, sebagai pembina OSN dan ingin siswanya memenuhi target untuk menjadi juara OSN itu sangat tujuan yang sangat bagus ya Pak ya. Sebagai seorang guru kita memang harus memiliki target. Lalu untuk memenuhi target supaya siswa Pak Himam itu bisa lolos sampai menjadi juara ke tingkat nasional, kira-kira apa ya potensi yang sudah Bapak miliki untuk mencapai target itu? Ya, sebetulnya siswa kita ini sudah ke level provinsi sudah bagus. Cuman untuk menembus nasional ini kan agak entah terkendala untuk tahun ini. Ya, sebetulnya potensinya ada dengan mereka memiliki kemampuan, mereka rajin sih, rajin anak kita di atas rata-rata kemampuannya, sehingga target untuk ke nasional itu kan ada. Nah, dari itulah kita berharap siswa kita bisa tembus ke nasional Bu untuk tahun depan. Tahun ini kan yang kemarin kita laksanakan masih gagal di provinsi, ya seperti itu Bu. Ya, bagus. Berarti potensi anak Bapak itu sudah cukup bagus untuk bersaing dan mendapat juara tingkat nasional. Jadi, rencana apa yang mau Bapak buat supaya proses bimbingannya itu bisa maksimal dan anak bisa tembus ke menjadi juara itu, rencana yang harus Bapak lakukan itu kira-kira apa? Rencananya ya yang pastinya bimbingan. Nah, bimbingan rutin yang akan tetap saya laksanakan. Namun di sini mungkin saya rubah, Bu. Yang kemarin 1 pekan itu 2 kali, untuk berikutnya rencananya 1 pekan itu 4 kali pertemuan untuk bimbingan rutinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana ya, siswa kita saya berharap dia tetap mengikuti bimbingan-bimbingan OSN secara online, entah itu kursus atau apa ya,
bimbel online. Saya berharap siswa kami itu ikut itu. Selain bimbingan secara pribadi dengan saya, juga dia melakukan bimbingan online dengan ya mentor-mentor nasional, karena mereka kan sudah berpengalaman tuh di level nasional. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya rencananya sih mengaktifkan atau ya siswa kita banyak belajar di video-video yang ada di internet. Makanya rencananya ya ada berapa waktu kesempatan tak suruh ke lab komputer, atau mereka kalau apa ya menggunakan HP-nya sih, seperti itu. Itulah beberapa rencananya, Bu, agar target saya tercapai. rencananya. Iya, kayak gitu. Ya, rencana yang bagus itu Pak. Berarti Bapak harus mengintensifkan ya Pak, bimbingannya itu lebih diintensifkan lagi waktunya, ya kan. Kemudian Bapak juga akan eh, menambah menambah dari potensi cara-cara bimbingannya, tidak hanya dari Bapak tapi bisa dari instruktur yang lain, kemudian dari video. Itu rencana yang sudah bagus itu Pak untuk mengembangkan potensi anak. Kemudian kalau dinilai kalau bisa saya ukur dengan nilai target yang selama ini sudah Bapak laksanakan dan berapa persentase target Bapak, kalau bisa diukur dengan nilai nih Pak, selama ini berapa persentase yang sudah Bapak laksanakan. Kemudian nanti target selanjutnya itu berapa kira-kira Bapak mau memenuhi persentase target bimbingannya itu? Ya, kami sudah berusaha selama ini, meskipun baru ya sekitar 70-an% ya, 60%, target saya 90% untuk tercapai siswa saya untuk ke nasional, Bu. Dan ini memang lumayan berat, tapi ya kami akan berusaha untuk mengejar target tadi, mengejar harapan kami tadi, siswa kita bisa ke nasional. 90% merupakan hal yang tinggi sih, tapi ya kita akan berusaha untuk mewujudkan itu. Jadi ya dengan langkah-langkah tadi lah, rencana tadi. Mudah-mudahan bisa 90% lah, Bu. Kayak gitu. Ya, mantap itu target yang maksimal ya Pak untuk Bapak. Untuk menjalankan kegiatan atau rencana tadi, kira-kira adakah hambatan yang Bapak alami? Ya, hambatan selalu ada sih, Bu. Ya, mungkin siswa kita dengan intensif latihan dan bimbingan hingga 4 pertemuan setiap pekan itu cukup mengganggu bagi siswanya. Karena siswa kita kan aktif-aktif di bidang kegiatan eskul di sekolah, Bu. Nah, ini merupakan kendala, ya nanti akan saya temui ke Wakakesiswaan ataupun pembina OSIS lah, minta izin untuk eskul yang pada hari itu kita alihkan lah untuk pembinaan Olimpiade tadi, agar target saya bisa tercapai. Yang kedua, nah selain kan ini bimbel online nih, ya kita bantulah siswa itu untuk koneksi internetnya. Kalaupun mereka itu terganggu kekurangan kuota ya, kasihan juga kan namanya siswa ya, masih minta kepada orang tua ya. Yang pasti koneksi jaringan internet itu akan mengganggu target tadi. Mereka kan tidak selamanya punya paket yang bagus untuk nonton-nonton video pembelajarannya, bimbingan-bimbingan, latihan-latihan soal secara online tadi. Ya itulah hambatan yang jadi penghalang untuk kegiatan tadi. Dengan banyaknya kegiatan, kita tetap nanti cari situasi yang bagus lah, tempat yang bagus, dan kita manfaatkan juga lah beberapa yang ada tempat seperti di lab komputer ini. Ya, berarti hambatannya itu dari segi waktu anak dengan ekskul yang banyak. Tapi tadi Bapak sudah
Ya, hambatannya tadi dari segi waktu ya Pak ya, dari ekskul yang banyak, tapi siswa-siswanya harus pintar-pintar untuk membagi waktu, terutama membagi waktu untuk kegiatan bimbingan ekskul untuk mata pelajaran matematika ya yang Bapak bina tadi ya Pak, supaya mendapatkan juara. Sekarang, kapan nih Bapak bisa realisasikan rencana Bapak tadi? Ya, rencananya pekan inilah, pekan ini kan sudah hari Kamis ya, ya pekan depan Ya, lah kan, pekan depan bisa kita mulai dengan bimbingan rutin, dengan memberikan kesempatan pada siswanya untuk berlatih lebih banyak, mengikuti bimbingan-bimbingan online-nya mungkin menggunakan lab lah, menggunakan lab komputer yang ada di sekolah. Kebetulan beberapa bulan yang lalu koneksi internet kita sudah cukup bagus. Jadi kasihan kan siswa banyak menggunakan kuotanya sendiri-sendiri, dan ya berapalah uang saku dia kan untuk beli kuota seperti itu. Jadi pekan depan lah mudah-mudahan bisa ya. selesai seperti itu. Berarti Bapak ingin secepatnya ya merealisasikan dari impian Bapak untuk rencana-rencana supaya siswa Bapak itu bisa tembus dan berhasil menjadi juara. Setelah Bapak nantinya merealisasikan rencana Bapak ini, anak-anak itu lebih intensif lagi dalam bimbingannya, ya Pak. Kira-kira apa ukuran dari keberhasilan dari rencana Bapak tadi? Ya, sebetulnya kalau masalah ukuran, ya kita kan kalau mereka siap dengan hal-hal mengerjakan soal-soal tadi lah, artinya apa yang ada soal-soal itu ataupun dia soal OSN nasional, dia bisa menyelesaikannya, berarti itu adalah salah satu ukurannya. Dan targetnya tadi kan bisa tembus ke nasional. Nah, ukuran-ukuran tadilah yang dalam bimbingan kita, dalam bimbingan kami ini bisa tercapai ya dengan siswa kita yang bisa melaksanakannya dengan baik dan lain sebagainya lah. Jadi itulah yang ya yang bisa target lah gitu kan, agar OSN itu tingkat nasionalnya tembus. Halo, Assalamualaikum. Ya, berarti siapa yang bisa membantu Pak kira-kira? Yang bisa membantu yang pertama ya dari rekan sejawat, sesama guru ya, sama guru mapel, itu yang kita mintai untuk ikut membantu membimbing siswa kita. Yang pastinya yang kedua dari pihak sekolah lah, wakil siswaan dan kepala sekolah sendiri memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada siswa saya ini untuk melakukan bimbingan online-nya di lab komputer, diberikan waktu, ruang. Entah itu nanti yang online-nya berapa kali dalam satu pekan, atau mungkin sekalian lah saat bimbingan kita, sekalian silahkan anak untuk mencari soal-soal, atau mungkin sekalian ikut bimbingan online kan begitu. Jadi ya harapannya rekan sejawat, wakil kesiswaan, dan pastinya kepala sekolah lah, dukungannya untuk bisa itu berjalan dengan baik. Berarti kolaborasi itu memang sangat dibutuhkan ya Pak, untuk tujuan itu supaya sukses itu memang butuh kolaborasi. Jadi Bapak harus kolaborasi dengan komunitas belajar Bapak tadi kan, harus komunikasi dengan Wakasi supaya tadi Bapak kan sudah mengatakan bahwa waktu yang padat itu, jadi Bapak harus ada komunikasi dengan wakakesiswaan tadi ya kan Pak, kemudian dukungan dari kepala sekolah. Baik, kalau seandainya sudah
sudah berhasil yang Bapak rencanakan, kemudian anak itu bisa, mudah-mudahan ya Pak, udah bisa tembus menjadi juara, apa rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk murid Bapak tadi? Yang pastinya ini mereka bisa terus melatih diri, dan berikutnya mereka membantu adik-adiknya lagi, memberikan kesempatan pada adiknya, membantu adik-adiknya untuk ya belajar lagi. Berikutnya ya mudah-mudahan ke nasional lagi. Jadi mereka berkelanjutan latihan, melatih adik-adik Ya, terus begitu melatih adik-adiknya untuk kegiatan OSN ini. Ya kemarin kan bulan Oktober kemarin ya gagal. Ya mudah-mudahan tahun depan ya, Oktober tahun depan 2024 target tadi tercapai. Nah lalu kalau sudah dengan bimbingan rutin ya tindak lanjut tadi ya mereka tetap melatih diri dan membantu adik-adiknya untuk berlatih lagi, dan harapannya dia juga bisa tembus ke kampus yang ternama lah, semisal UGM ataupun UI. Harapannya begitu. Seperti itu, Bu. mantap sekali kalau seandainya rencana tadi berhasil ya Pak ya. Amin. Tindak lanjut yang mantap seandainya hebat itu seandainya siswa Bapak berhasil, rencana tadi berhasil. Semoga murid-murid Bapak yang Bapak bimbing itu bisa lolos ya Pak sampai OSN sampai ke Amin, tingkat amin. nasional. Ya, Ya, mungkin itu saja, Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya, dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah ikut memberikan solusi kepada kami tentang ya, terkait dengan siswa kami tadi. ya, Ya, baiklah. ini kan sudah mau pulang nih, ya kan? Ya ini Saya Pak. pamit, undur diri dari Ibu. Saya juga mau pulang ini. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama Bapak. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Bentar, Pak. Ya, baik. Bentar, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Tadi kita sudah secara bersama-sama mendengarkan coaching yang kedua. Ini saya melihat di sini sudah apa namanya terjadi interaksi percakapan antara coach dan coaching pada hari ini. Mungkin langsung saja kepada Bu Tri, kira-kira perasaan ketika mendapatkan apa namanya keluh kesah ya yang disampaikan oleh coachnya, gimana mungkin bisa memberikan apa namanya tanggapannya, Bu? Silahkan. Ya, baik Pak. Terima kasih. Setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa bahwa dalam percakapan tadi saya sangat senang dan saya berusaha menggunakan alur percakapan alur cerita. Kemudian saya juga berusaha untuk mengembangkan kompetensi dari coaching tadi, yaitu kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, eh, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan alur tirta, diantaranya adanya identifikasi tujuan, kemudian ada rencana aksi, kemudian ada eh, rencana aksi dan tanggung jawab dari percakapan tadi. Jadi intinya saya sudah menggunakan 3 kompetensi dari percakapan coaching. Terima kasih kepada Bu Tri selaku coach yang telah apa namanya memberikan apa yang membantulah untuk menyelesaikan permasalahan dari coachnya yaitu Pak Himam. Mungkin ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan, bahwasanya saya melihat juga ketika proses percakapan tadi sudah sangat berjalan bagus, Bu, karena sudah sesuai dengan apa namanya kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh,
fokus dari cerita dari coachnya Ibu tadi, terus kemudian coachnya juga sudah banyak mendengarkan. Nah, jadi tugas coach sebenarnya memang tidak banyak apa Bu ngasih saran nih ya. Tadi sudah saya lihat Ibu tidak banyak ngasih saran, tetapi membantu supaya coachnya bisa menemukan sebuah permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu lagi untuk melakukan coaching yang akan kita laksanakan. Jadi untuk ini adalah sesi yang ketiga ya, sesi yang ketiga. Kebetulan saya Imam Nur Wahidun sebagai supervisor, selanjutnya Pak Sudaryanto sebagai coach dan Bu Triwidyasti adalah sebagai coachnya. Sebelum kita mulai coachingnya, maka saya sebagai supervisor akan memberikan beberapa hal sebagai pra-observasinya kepada Pak Sudar selaku coach. Pak Sudar yang saya hormati juga dengan Bu Triwidyasti pada kesempatan ini, ya, kepada Pak Sudar. Ya. Untuk coaching kita pada pagi hari ini ada hal-hal yang mungkin apa yang akan Bapak kembangkan saat melakukan coaching ini, kemudian siapa yang akan Bapak kembangkan? Terima kasih kepada Pak Imam atas kesempatannya. Yang saya kembangkan pada kegiatan coaching ini ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot, dan saya berusaha untuk selalu menggunakan alur cerita. Yang pertama itu adalah mulai dari tujuan, yang kedua identifikasi, lalu rencana aksi, dan yang terakhir adalah terkait masalah komitmen dan tanggung jawab. Oke, terima kasih. Berikutnya kepada Pak Sudar, dan selanjutnya kepada Pak Sudaryanto dan Bu Triwidyasti, silakan untuk melakukan coaching. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sudaryanto. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Maaf nih Pak, Alhamdulillah sehat Iya. Pak. Gini Pak, saya mohon izin ini untuk meminta waktu sedikit dari Bapak di sela-sela istirahatnya. Saya ingin sharing ini Pak kepada Bapak ini tentang apa yang menjadi undang-undang saya ini. Iya, Bu, silahkan. Nah, mungkin Begini Pak Daryanto. ya, silakan, Bu. Ya, gini Pak Sudaryanto, saya di semester ini kan diberi amanah dari kepala sekolah untuk menjadi ketua Badan Penasihat atau ketua dalam program pengembangan koperasi sekolah. Sebagai ketua dalam pengembangan koperasi sekolah, saya ini ingin memiliki rencana-rencana agar program yang saya kembangkan ini dapat berjalan dengan baik sehingga koperasi sekolah yang ada di sekolah kita ini dapat berkembang dengan bagus dan membawa nama sekolah kita ini, Pak. Iya, Bu. Tapi Iya. dari rencana saya ini, saya kok ingin sharing gitu loh, terutama dengan Bapak ya sebagai guru yang sudah senior di sekolah kita. Jadi saya ingin sharing tentang permasalahan saya ini, Pak, ke Bapak. Oh, iya, Bu. Tadi Ibu menyampaikan permasalahannya terkait masalah penunjukan ya, Bu, ya, oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Ibu, dan mungkin Ibu juga mungkin ada perasaan yang kurang percaya diri gitu loh. Padahal memang sebenarnya Bu, kepala sekolah menunjuk Ibu itu memang Ibu itu sudah memiliki kemampuan yang kira-kira itu bisa menjalankan pengembangan diri dari koperasi itu. Karena memang kepala sekolah itu mungkin selama ini yang menjadi ketua penanggung jawab tentang pengembangan koperasi ini mungkin selama ini kurang berjalan. Jadi kepala sekolah mungkin berharap ketika Ibu menjadi ketua,
terjadi sebuah perubahan. Nah, itu tadi Ibu juga sudah menyampaikan bahwasanya Ibu punya rencana-rencana. Nah, itu. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan, Bu, kira-kira rencana-rencana dari kegiatan yang akan dilakukan apa, Bu? Karena ini memang Ibu sudah sudah dipercaya oleh kepala sekolah, Ibu harus bisa Ya, membuat sebuah perubahan di koperasi ini kayaknya. Untuk ya, koperasi ini begitu Pak, semakin karena maju ya. Ya, silakan, Bu. ya karena saya sudah dipercaya sama Ya. kepala sekolah. eh, Tadinya saya memiliki kurang percaya diri, tapi sekarang saya merasa bahwa memang itulah kompetensi saya apalagi saya mengajar mata pelajaran ekonomi. Jadi Hmm, karena iya, iya. saya merasa memiliki kompetensi di bidang kembangkan, di antaranya karena koperasi itu dulu pernah dibentuk ya Pak, tapi karena macet, jadi saya mulai mengembangkan, berarti saya mulai baru ini Pak, saya akan mulai baru, maka rencana yang pertama saya harus mengumpulkan Pak, mengumpulkan peserta didik dari kelas 10 sampai kelas 11 dan akan membentuk sesuai dengan kompetensi saya ya Pak, akan membentuk anggaran dasar, membuka koperasi, membentuk anggaran dasar dari koperasi sekolah. Anggaran dasar itu diantaranya di dalam anggaran dasar itu yang pertama saya akan menentukan permodalan dari koperasi, ya kan permodalannya itu simpanan pokoknya berapa, simpanan wajib berapa, kemudian bisa mencari donatur ya dari pihak sekolah atau donatur dari luar. Setelah terbentuk uh, anggaran dasar dari simpanan tadi atau permodalan, saya akan ya, dalam pikiran saya ini rencana saya unit usaha yang akan saya kembangkan ini ya diantaranya karena dulu itu hanya sebatas tidak tentu. Jadi di sini rencana saya akan saya buka unit usaha ya tentu dikembangkan lagi tentang jual beli itu unit usaha penjualan ATK untuk melengkapi kebutuhan siswa daripada siswa pergi keluar ini Pak. Penjualan ATK, kemudian penjualan minuman dan makanan ringan, penjualan alat-alat kebersihan sekolah sehingga anak itu yang biasanya harus harus membeli alat tulis kalau habis itu keluar, harus membeli alat kebersihan itu keluar bisa ditanggulangi dengan adanya koperasi sekolah ini, Pak. Kemudian dari rencana ini ya saya akan kembangkan dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mulai membentuk dan mengembangkannya. Itu rencana saya, Pak. Oh, gitu, Mbak ya. Berarti Ibu ini memang sudah luar biasa, Bu. Saya melihat Ibu sudah memiliki ya memang sesuai dengan bidangnya gitu loh. Ibu yang pertama, Ibu sudah memang jurusan mata pelajaran ekonomi. Terus tadi Ibu juga sudah menyampaikan salah satunya adalah Ibu akan membuat langkah-langkah selanjutnya yang mengembangkan salah satunya jenis-jenis usaha yang sudah disepakati dalam anggaran dasar seperti penjualan ATK, minum-minuman, serta alat-alat kebersihan dan lain sebagainya untuk mengatasi supaya siswa itu tidak belanja atau beli keluar luar luar sekolah ya Bu ya. Nah, itu bagus sekali Bu karena memang kalau anak-anak itu ketika memenuhi kebutuhan yang ada di sekolah, dia keluar ke sekolah kan sangat mengganggu kondisi proses pembelajaran yang ada di sekolah itu Bu. Jadi mungkin itu akan lebih efektif untuk dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah dan sekaligus itu juga akan menjadi proses pembelajaran ibaratnya prakteknya lah Bu. Prakteknya dari anak-anak ketika belajar dengan ibu yaitu belajar ekonomi dan ada tempatnya gitu, ada tempat prakteknya. Nah, mungkin dari penjelasan Ibu tadi yang dimulai dari mengumpulkan peserta didik, mengadakan rapat anggota, terus
langkah selanjutnya adalah mengembangkan jenis usaha yang ada di sekolah melalui koperasi, terus menyiapkan tempat usaha. Nah, tentu itu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan ya Bu ya. Ya, Artinya saya yakin dan percaya karena ini adalah sebuah organisasi sekolah yang mungkin begitu banyak karakter siswa, bahkan mungkin karakter gurunya, tentu ada hambatannya dan kendalanya Bu. Nah, mungkin kira-kira untuk menghadapi hambatan dan kendala itu apa aja Bu kira-kira yang Ibu lakukan? ya, pasti namanya sebuah rencana itu pasti ada hambatannya ya Pak. Terutama di sini kan koperasi itu akan saya jadikan tempat praktek bagi peserta didik. Ya, di Iya sini ya. tempat praktek untuk pembelajaran ekonomi. Jadi hambatannya jika tetap saya menggunakan siswa dalam melakukan pembukuan, melakukan jual beli menggunakan siswa. Tapi kalau siswa harus menjaga terus, ada piketnya harus dia menjaga dari pagi sampai siang, tentu akan menjadi eh, menghambat dari proses belajar dia. Jadi hambatannya itu eh, yaitu kalau seandainya siswa yang untuk ditugaskan untuk di situ menjaga koperasi dari pagi siang tentu akan menjadi kendala dalam atau penghambat dalam melaksanakan KBM-nya. Jadi itulah hambatannya. Kalau tidak berarti saya harus membuka koperasi itu pada jam istirahat saja. Gitu Bu ya. Jadi kendalanya memang terkait masalah jadwal kegiatan anak Bu ya. Karena memang ini koperasi ini kan berada Ya, di lingkungan sekolah. Ya tentu harus menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Karena takutnya kalau anak itu terlalu sering atau mungkin terlalu dilibatkan dalam koperasi ya mereka ini akan ketinggalan mata pelajaran gitu Bu ya. Ini jadi hambatan. Nah, dari hambatan-hambatan itu kira-kira ya, menurut Ibu apa solusinya Bu ya? ya. Solusi Salah yang satu. saya pikirkan, Pak, Iya, kalau iya. seandainya memang siswa ini koperasi ini sudah berjalan dengan bagus, mendapatkan keuntungan yang bagus gitu ya, Pak. Saya akan mengambil tenaga kerja dari luar, Pak, bukan siswa, tetapi Hmm. tidak mengabaikan peran siswa dalam koperasi tersebut. Jadi saat saat jam belajar, ya kan, koperasi itu buka ditunggu atau dijaga oleh tenaga kerja dari luar. Tetapi saat istirahat dan petugas-petugas pengurus koperasi itu tetap dia yang mengelola koperasi itu. Itu solusinya, Pak. Itu ya solusinya itu salah satunya adalah mungkin mengambil tenaga kerja ya Bu ya dari Ya, luar salah satunya terus mungkin ya tidak mengurangi peran. Nah, peran tetap lebih banyak peran. dari siswanya karena memang koperasi ini berada di sekolah. Nah, itu Bu. Mungkin ada lagi Bu kira-kira solusi selain itu. Sepertinya itu, Pak, Itu. solusinya itu karena tadi masalah mengganggu KBM, berarti solusinya saya harus eh, mencari tenaga kerja tanpa mengurangi aktivitas serta didik. Oh ya, ya baik Bu. Nah, berarti memang untuk mengurangi kegiatan peserta didik harus mengambil dari tenaga kerja dari luar Bu ya. Nah, Ya. kira-kira untuk melaksanakan rencana Ibu itu agar memang koperasi juga tetap jalan, terus anak juga semuanya jalan lah Bu. Dalam proses belajar juga jalan, terus kegiatan praktek di koperasi ini juga jalan. Nah, kira-kira Ibu kapan merencanakannya itu? Ya, rencana yang akan saya laksanakan, Pak, karena ini bulan Desember, akhir semester, ya. Jadi
mulai baru untuk membuka rencana yang sudah saya lakukan itu rencananya semester depan, Pak. Januari saya langsung akan koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian saya mulai mengumpulkan siswa peserta didik, mengumpulkan permodalannya, langsung membuka usaha. Kebetulan kan kepala sekolah sudah memberikan tempat usaha nih, Pak, di sebelah Iya, betul. kantin ada satu kantin yang kosong itu dijadikan tempat usahanya. Jadi rencana saya bulan depan semester awal Januari itu langsung akan saya laksanakan itu Pak rencana saya. Oh iya, Bu. Jadi rencana yang akan langsung dilaksanakan ya berarti mengumpulkan peserta didik, terus mengadakan rapat, terus membuat langkah-langkah untuk mengembangkan jenis usaha, Bu ya, dan menyiapkan tempat Ya Pak. tempat usahanya, Bu ya. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana Ibu dari yang pertama terus sampai yang terakhir tadi apa itu, Bu, kira-kira? Ya, iya Pak. Ukuran keberhasilannya Pak, namanya koperasi itu unit usaha, berarti ukuran keberhasilannya jika koperasi yang saya bina itu mampu mendapatkan laba atau kalau dalam perkoperasian itu sisa hasil usaha, mampu mendapatkan laba dalam setiap bulannya bahkan setiap tahunnya. Kemudian yang kedua, peserta didik itu eh, mampu untuk memang menjadikan koperasi tempat belajarnya peserta didik itu bisa belajar bagaimana sih pembukuan kas masuk, kas keluar dari suatu organisasi terutama di koperasi ini. Jadi anak itu mampu mempraktekkan pembukuan dalam sebuah organisasi, bisa mempraktekkan sebagai sarana belajar peserta didik dalam mempraktekkan mapel ekonomi khususnya itu Pak dalam Iya, iya, hal Bu. permintaan dan Iya, iya. penawaran. Itu jadi peserta didik mampu menjadikan sarana belajar dalam koperasi. Kemudian yang kedua, peran SHU atau laba. Dalam namanya usaha nggak ada labanya itu, Pak. Oh, oh ya, gitu Bu ya. Jadi memang ukuran dari keberhasilan itu yang pertama adalah bagaimana berusaha untuk meningkatkan keuntungan ya Bu ya. Yang pertama laba dari koperasi itu sehingga bisa Ya, memajukanlah apa namanya kondisi sekolah, pengembangan sekolah, salah satunya melalui koperasi. Terus yang kedua adalah melatih peserta didik untuk latihan berwirausaha dengan salah satunya adalah dengan berkoperasi, mungkin dari segi administrasi, dari segi apa namanya pembukuan, karena memang ya, apa namanya usaha-usaha sekarang ini banyak yang sering apa Bu ya tidak berhasil atau dalam artian gulung tikar itu karena memang tidak ada didikan atau arahan pengetahuan tentang kewirausahaan, bagaimana mengatur perencanaannya, bagaimana mengatur administrasinya, nah, seperti itu. Maka itu sangat perlu ditekankanlah kepada anak. Jadi ukurannya anak itu mampu ya, mampu untuk ya, mempraktekkan ketika nanti anak itu akan terjun di masyarakat. Terus yang berikutnya, Bu. Nah, untuk merealisasikan, nah pasti Ibu ada ya tahap-tahapan untuk melaksanakanlah dari apa namanya ukuran yang sudah di apa Bu sudah Ibu tentukan tadi apa aja Bu kira-kira yang bisa membantu Ibu gitu, membantu Ibu dalam eh, merealisasikan, melaksanakan dari yang sudah Ibu rencanakan tadi. ya, Pak. Tentu saya nggak bisa sendiri ya, Pak, karena ini rencana yang cukup berat menurut saya. Jadi saya nggak bisa sendiri. Rencana saya dalam merealisasikan kegiatan pengembangan koperasi sekolah ini, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang satu mapel ekonomi, bahkan satu mapel juru IPS ya Pak, karena di satu Iya, mapel iya. ekonomi, satu mapel mata Hmm, pelajaran IPS itu iya, iya. yang saya akan berkolaborasi dalam pengembangannya. Kemudian saya juga terus berkoordinasi dengan Waka Kesiswaan dan kepala sekolah. Kemudian
yang sangat dominan juga membantu dalam pengembangan itu adalah saya akan bekerja sama dengan pihak luar, Pak. Jadi Oh iya, saya iya. akan bekerja sama dengan agen-agen seperti agen minuman, sosro, kemudian Fanta atau es krim juga mungkin kan peserta tadi kan kadang senang minum es. Saya bekerja sama dengan agen, Iya, iya, saya iya. bekerja sama dengan agen-agen alat tulis ATK dan agen-agen warung untuk penjualan alat-alat kebersihan. Itu pihak-pihak yang membantu dari program saya ini, Pak. Iya. Berarti memang yang membantu Ibu memang banyak sekali ya Bu ya. Ibu berkolaborasi. Yang pertama rekan sejawat, khususnya guru ekonomi ya Bu ya. Memang mungkin yang Ya, sama lah tentang ya, tentang Pak. apa namanya ilmunya sama. Terus mungkin dengan kepala sekolah selaku pimpinan sebuah organisasi yang ada di sekolah dan mungkin juga dengan rekan-rekan yang lain di luar sekolah. Nah itu. Nah kira-kira dari Ibu yang Ibu sampaikan tadi Ibu berkolaborasi dengan rekan, dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan yang lain yang berada di luar. Harapan Ibu itu kalau kita nilaikan dengan skala itu berapa Bu ya? Nah, kalau yang sekarang posisinya berapa Bu sekarang? Sekarang di Iya, kalau posisi yang sekarang, perencanaan nih. ya, kalau yang sekarang karena operasinya itu tutup atau macet, berarti pelaksanaan itu masih dalam skala 3 lah, Pak. Ya, jadi target Ya, ya. saya kalau ini berjalan, saya akan berjalan lancar gitu ya, Pak. Saya akan menargetkan skala 7 atau skala 8 itu untuk awalnya ini, Pak. Skala Oh iya. 7 saya targetkan untuk awalnya ini. Ya, ini benar-benar luar biasa Ibu ya, mantap. Termasuk apa namanya guru yang energik lah Ibu ini. Artinya sudah dipercaya ke Bapak Kepala Sekolah dari yang mungkin selama ini eh, apa namanya kalau kita nilaikan tiga terus kita naikkan menjadi 7 sampai 8 ini memang luar biasa lah Bu. Saya lihat dari rencana-rencana Ibu tadi tahapan-tahapannya tadi itu juga sudah apa namanya sudah bagus, sudah sesuai dan mungkin pertanyaan yang berikutnya Bu. Nah, kira-kira apa rencana tindak lanjut setelah misalnya koperasi ini sudah berdiri, Bu? Sudah mencapai misalnya 8 gitu loh. Iya, Rencana tindak lanjut iya, saya kalau operasi ini sudah memang benar-benar berkembang dan mencapai target saya yang 80% berhasil gitu Pak, tentu iya. saya akan lebih memperluas bidang usahanya Pak. Jadi bidang usaha koperasi itu akan lebih saya perluas lagi. Ya kalau tadinya hanya sebatas penjualan, ya kan saya akan lebih perluas lagi di bidang usaha mungkin unit usaha fotokopi misalnya di situ kan Pak, kalau sudah modalnya berkembang saya akan buka usaha unit usaha fotokopi. Kemudian saya juga akan rencana tindak lanjutnya saya akan mengusulkan izin dari koperasi sekolah ini ke Koperindak. Dan yang terpenting kalau koperasi ini sudah berjalan akan menjadi sarana atau nilai plus bagi sekolah kita ini Pak. Jadi untuk Hmm. menjadi aset bagi sekolah kita. Wah dari sekolah kita tuh dari segi kebersihan, dari segi adiwiyata, dari segi UKS-nya dan ini dari segi perkoperasiannya menjadi nilai plus ajang dari promosi dari sekolah kita. Itu rencana tindak lanjutnya. Oh ya Bu. Jadi rencana tindak lanjut Ibu ya salah satunya ya apa namanya Bu melalui pihak luar juga salah satunya Bu ya berkolaborasi Ya. dan mengusulkan apa perizinan dari ya berbadan hukum ya Bu ya ibaratnya koperasi Ya, sekolah sebagai sarana sarana terus itu juga menjadi nilai plus bagi sekolah ya untuk ya. siswa-siswa di sekolah itu ya karena memang Oke, kita lanjutkan ya. Luar biasa tadi Bu Bu Tri sama Pak Sudar. Kita lanjutkan untuk ke Pak Sudar nih, ya, ya. Dari coaching yang Bapak lakukan tadi. Jadi perasaan Bapak gimana nih? perasaan saya sangat senang sekali ya, Pak Imam karena saya ketemu dengan coach yang luar biasa pada hari ini yaitu Bu Tri yang dengan kehadiran penuh lah menyampaikan keluh kesahnya, unek-uneknya kepada saya dan saya juga berusaha untuk mendengarkan dengan baik
serta mencari solusi lah secara bersama kepada Ibu Tri, karena memang Ibu Tri ini ya semangat sekali ya Bapak sudah melakukan pada saat coaching ya, sudah ya. mengikuti alur tirta. Jadi Bapak. Kalau menurut saya ya sepertinya sudah Pak Imam, ya saya menggunakan alur tirta. Yang pertama ya tujuan dari apa namanya dari proses coaching itu, terus yang kedua di situ ada identifikasi. Tadi juga sudah disampaikan. Yang berikutnya adalah memberikan apa namanya pertanyaan apa namanya di situ ada identifikasi, terus ada rencana, ya rencana aksi, ya itu juga sudah dilakukan. Terus di situ ada komitmen untuk melaksanakan sebuah rencana itu juga sudah dilakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Sudar selaku coach yang luar biasa yang telah ya melaksanakan coachingnya pada Bu Tri. Dan untuk sesi yang ketiga kita cukupkan ya. Saya Ya. selaku profesor juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti coaching ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.